Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar pagi tadi menggelar rapat kerja bersama beberapa mitra kerja. Hal ini dalam rangka membahas temuan yang didapat saat melakukan kunjungan di pabrik kelapa sawit PT YBS, yang mana terletak di Kecamatan Kampar Kiri. Bertempat di ruang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Senin pagi Komisi 4 DPRD Kabupaten Kampar kembali menggelar rapat kerja bersama lintas instansi terkait berbagai temuan yang didapat oleh Komisi 4 saat melakukan sidak di lokasi pabrik kelapa sawit PT YBS yang terdapat di Desa Teluk Paman, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPRD Kampar ini tampak juga dihadiri langsung Wakil Ketua DPRD Kampar Repol selaku koordinator Komisi 4. Dalam pembahasan ini berbagai hal tampak dibahas secara serius termasuk persoalan AMDAL Lalin yang hingga saat ini tidak pernah dimiliki oleh perusahaan tersebut padahal PT YBS ini berada persis di tepi jalan lintas provinsi. Salah seorang anggota Komisi 4 DPRD Kampar, Nefrizal, dalam hal ini meminta kepada dinas terkait untuk kembali memeriksa seluruh dokumen yang dimiliki oleh PT YBS ini. Sebab saat kunjungan kemarin ada beberapa dokumen yang diakui tidak dimiliki dan juga ada yang tengah dilakukan pengurusan oleh pihak perusahaan. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Kemarin tadi. Pada prinsipnya kita kan harus bagaimana melindungi investasi yang ada berjalan di dalam kita. Artinya dengan ada investasi, artinya roda pembangunan masih ada. Berkaitan dengan PT YBS ini, barangkali mungkin kita harus juga sekarang untuk berdirinya satu perusahaan pengolahan kelapa sawit ini menyangkut dengan seluruh persoalan perizinan. Tentu ada di tempat Pak Amali. Kira-kira untuk berdirinya satu perusahaan ini berapa izin yang harus dikeluarkan dan berapa yang sudah mereka penuhi izin-izin ini dan berapa yang belum. Artinya yang belum inilah yang harus kita kejar melalui katakanlah BMSPTN. Nah, kemudian untuk sampai ke persoalan mengeluarkan izin ini tentu berangkat dari dokumen. Dokumen ini kan termasuk kategori wajib AMDAL dia. Kan gitu. Karena lahannya kemarin kan lebih dari 10 hektar. Ya. Artinya menyangkut dengan dokumen AMDAL, katanya yang sedang dalam proses sedang berlangsung. Ini yang minta kita ke Dinas Lingkungan Hidup. Artinya sejak kapan mereka mengajukan pengurusan untuk penyusunan AMDAL ini? Berapa lama dikasih waktu? Jadi ada ketegasan, jangan kita ambang-ambangkan terus. Arti dengan skedul waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang ada, sampai kapan terakhir dia harus menyelesaikan dokumen itu. Nanti dari dokumen yang ada, apa yang telah terjadi di lapangan, katakanlah menyangkut dengan masalah limbah, masalah air, tentu akan mulai di situ izin-izin apa yang mesti mereka lengkapi berikutnya. Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Hambali, mengungkapkan pihaknya akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari Komisi 4 DPRD Kampar ini, khususnya terkait akan dokumen perusahaan yang merupakan bagian dari tupoksi dari dinas yang ia pimpin. Dan kedepannya ia juga membuka diri atas apa yang menjadi saran maupun kritikan yang disampaikan dan berharap dapat terus bersama dengan pihak Komisi 4 untuk melakukan pengawasan terkait seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar. Saya cerita sedikit Pak. Ini saya sempat juga ribut ini dengan BKPM karena dulu tidak ada ini aturan AMDAL lain, yang ada cuma aturan AMDAL. Jadi AMDAL dan AMDAL lain beda Pak. Jadi dalam hal ini AMDAL lain itu disiplin ilmunya adalah masalah transportasi, sementara AMDAL adalah lingkungan. Jadi tolong dibedakan nanti. Jadi kalau ada nanti yang masalah perizinan ini ya AMDAL lain itu harus dipisah, bukan bagian daripada
AMDAL. Ini perlu ditegaskan. Terus salah satu persyaratan AMDAL itu pada saat saya menjabat Kadis DPRPSP, dan itu juga saya yang memasukkan persyaratannya. Sebelumnya tidak ada. Jadi karena perusahaan ini telah duluan memiliki izin, tapi sebetulnya mereka tidak punya kewajiban untuk memenuhi AMDAL itu. Namun demikian, bisa saja ini kita minta mereka untuk melengkapi. Kalau tadi sudah dikatakan mereka dalam proses, ya, tapi kita juga sebetulnya kita apresiasi perusahaan ini. Ya, maksudnya perusahaan ini termasuk sadar. Gitu. Jadi dalam hal ini, ya kita juga kan, ya saya dari segi sebagai Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Keuangan ini, ya kita juga harus melindungi investasi-investasi yang ada di tempat ini. Namun demikian, kalau memang ada di situ kejanggalan-kejanggalan, kami pun dari PPSP siap juga untuk membackup. Ya izin itu diusul untuk dicabut. Demikian kami Pak. Kalau memang lengkap, ya kami harus melindungi. Kalau memang bermasalah, kami juga ya harus juga mengusulkan izinnya dicabut. Demikian. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dari fraksi Golkar Repol menyampaikan pihaknya masih belum puas akan apa yang telah dibahas bersama ini, karena masih ada beberapa temuan yang belum bisa dilakukan klarifikasi oleh pihak dinas terkait. Dan kedepannya selaku koordinator Komisi 4, ia akan minta kembali untuk dilakukan rapat kerja untuk membahas lebih mendalam atas seluruh temuan ini supaya nantinya setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Kampar ini dapat mematuhi aturan agar pemerintah tidak dirugikan dengan adanya investasi ini. Pertama, soal ada aturan bahwa mereka harus mengurus ulang ya perizinannya. Yang belum selesai itu adalah antara lain apa namanya. Yang kedua, soal tenaga kerja lokal ini juga dipertanyakan. Yang ketiga, kami juga diskusi soal di perkebunan, bahwa untuk keluarnya rekomendasi perkebunan itu perusahaan itu harus punya kebun inti itu 20%, katanya 1.800 hektar. Kita mempertanyakan tapi belum bisa jawab oleh dinas terkait. Yang ada hanya 300 hektar itu milik RSI, yang sisa belum dijawab oleh mereka. Ini katanya alasannya masih dinas lama, Kadis lama yang melakukan rekom yang mengurus cek, maka kita minta dicek ulang gitu. Sama juga soal IMB. Tadi kata dinas PUPR, IMB yang dimiliki hanya pabrik, belum sampai soal perumahan karyawan. Jadi izin IMB-nya belum ada sampai perumahan karyawan. Kita minta cek lapangan apakah memang seperti itu. Kalau ya, maka ini perumahan itu berarti nggak bayar retribusi. Yang kedua, nggak berhak dia buat rumah karyawan, nggak ada izin gitu. Ini masih banyak hal yang kami tadi diskusikan. Juga soal limbah, kapan mereka akan buang limbah, kelayakannya seperti apa. Kemudian juga air baku. Ini kita belum cek, karena katanya mereka ambil air itu di sungai, air permukaan, maka itu kewajibannya ada di provinsi. Maka ada dua yang kita cek nih ke provinsi, satu soal air baku, air permukaan, yang kedua soal antara-lain itu katanya di provinsi karena kebetulan berada di pinggir jalan provinsi. Ini masih ada diskusi berikutnya. Jika ini enggak juga bisa mereka penuhi kewajiban-kewajiban mereka, apa nanti DPR akan mendorong ini ditutup atau seperti apa? Ya makanya nanti akan diskusi ulang. Nanti kami tanyakan kalau ini enggak keluar, apa solusinya? Belum ada jawaban. Ini kan juga dilematis nih. Dalam sisi perusahaan sudah berdiri, satu sisi lain kalau tidak memenuhi syarat tentu otomatis kita harus tegas sebetulnya, bukan kita menghambat investasi, tidak gitu. Maka kita mohon betul ini ke depan tidak ada asal-asalan lagi ya. Boleh izinnya kita permudah tapi pengawasannya kita perketat. Dalam rapat kerja ini tampak dihadiri sejumlah kepala dinas, di antaranya Ali Sabri, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Hambali,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.